Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah, yaitu pengembangan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Berikut merupakan dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu ada Bapak Yuda Rahman STMT, Ibu Nela Agustin STMT, dan Bapak Asirin STMT selaku dosen pemberi tugas mata kuliah perencanaan wilayah. Di sini tugas ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Rizky Saputri dengan NIM 120220037. Saya dari kelas RC. Berikut merupakan outline. Yang pertama ada sejarah teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan wilayah, serta studi kasus teori Keynesian. Berikut merupakan sejarah dari teori Keynesian, di mana aliran Keynesian ini dipelopori oleh John Maynard Keynes. Teori ini muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada tahun 1930-an pasca Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, teori klasik dan teori non-klasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Pada bukunya yang dituliskan yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku tersebut merekomendasikan agar perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan peran pemerintah dalam sistem perekonomian yang justru dalam teori klasik dan non-klasik peran pemerintah diharamkan. Kemudian yang selanjutnya ada ideologi politik teori Keynesian. Yang pertama ada intervensi pemerintah, di mana dengan tujuan yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, menaikkan upah, menaikkan atau mengurangi harga, dan mempromosikan kesetaraan pendapatan. Kemudian yang kedua ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu sendiri merupakan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial. Kemudian yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, wilayah, dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kemudian yang selanjutnya ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, di mana teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan. Sedangkan untuk teori sirkular dan kausal kumulatif serta Myerdal, teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif. Untuk teori yang ketiga yaitu teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak. Kemudian yang selanjutnya ada pokok pemikiran dari teori Keynesian sendiri, yaitu yang pertama ada teori Keynesian ini menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya model Keynesian ini berfokus pada peran pemerintahan, kemudian pasar bebas bisa dilihat dari sesuatu yang berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan pada pertumbuhan pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal tenaga kerja dan output di wilayah. Yang selanjutnya penyebab dari kesenjangan wilayah itu sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada delegasi dan liberalisasi pasar, di mana teori Keynesian berpandangan bahwa delegasi pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang selanjutnya kelemahan struktural, di mana kelemahan struktural ini termanifestasi dalam definisi perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan. Kemudian intervensi yang rendah, di mana dalam teori Keynesian ini berpandangan bahwa intervensi yang rendah dapat mengakibatkan kesenjangan wilayah. Kemudian yang selanjutnya itu perpindahan modal yang terus-menerus, di mana perpindahan yang terus-menerus ini menyebabkan wilayah yang semakin miskin menjadi miskin dan wilayah yang maju semakin maju. Kemudian ketidakcukupan partisipasi pemerintah.
di mana ketidakcukupan dalam pengembangan wilayah yaitu penyebabnya menurun karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan dan kurang dukungan atas pendanaan. Kemudian definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan wilayah. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah tertinggal, pendekatan menurut Keynesian yaitu dibagi menjadi dua, yaitu antara intervensi publik pada infrastruktur dan kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Di mana kebijakan proaktif di tingkat wilayah sendiri fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Sedangkan untuk investasi publik pada infrastruktur sendiri, pada teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Kemudian ada kebijakan pembangunan wilayah, yaitu diantaranya yang pertama bantuan untuk wilayah secara ekstensif, kemudian stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, dan kemudian pembangunan kawasan-kawasan industri, inovasi kelembagaan perekonomian, bantuan otomatis, pengelolaan kota dan pengembangan kota baru, nasionalisasi industri, serta perencanaan spasial. Berikut studi kasus yang saya bawakan yaitu mengenai investasi infrastruktur pada teori Keynesian ini, yaitu 6 mega proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Di mana yang pertama ada proyek Mass Rapid Transit dengan investasi sebesar 70.000 triliun hingga 80.000 triliun. Kemudian yang kedua ada pembangunan infrastruktur 6 ruas jalan tol dengan investasi sebesar 40.000 triliun hingga 45.000 triliun. Kemudian ada proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang ada di sepanjang pantai utara Jakarta dengan investasi mencapai 200.000 triliun. Kemudian yang keempat ada proyek pengembangan air minum. Yang kelima ada pembangunan kawasan ekonomi dengan investasi sebesar 50 triliun. Dan yang terakhir ada pengembangan pengelolaan air limbah dengan nilai investasi sebesar 40.000 triliun. Berikut merupakan contoh atau studi kasus dari teori Keynesian dengan melihat dari investasi infrastruktur yang ada di DKI Jakarta. Sekian presentasi dari tugas mata kuliah perencanaan wilayah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.